PT Merdeka Gold Resort Tbk, emiten berkode saham EMAS, menerima pengunduran diri 3 anggota direksi perseroan. Ya, masih dari informasi emiten, pemirsa, 3 direksi PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emiten berkode saham emas mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini akan diputuskan melalui RUPS di tengah kinerja perseroan yang masih mencatatkan kerugian pada 2025. PT Merdeka Gold Resort Tbk, emiten berkode saham EMAS, menerima pengunduran diri 3 anggota direksi perseroan. Ketiga direktur tersebut yaitu Albert Saputro, David Thomas Fowler, dan Adi Adriansyah Sukri. Manajemen menyebut perseroan telah menerima surat pengunduran diri pada 18 Maret 2026. Informasi tersebut disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 25 Maret 2026. Sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, keputusan atas pengunduran diri tersebut akan ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dari sisi kinerja, perseroan masih mencatatkan kerugian sebesar 27,49 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Angka ini meningkat 116,47% dibandingkan kerugian 12,69 juta dolar Amerika pada 2024. Kerugian tersebut terjadi karena tambang emas Pani belum berproduksi secara komersial, sehingga sumber pendapatan perseroan masih terbatas. Perseroan hanya mencatatkan pendapatan sebesar 131,96 ribu dolar Amerika pada 2025. Angka ini anjlok 92,45% dibandingkan 1,74 juta dolar Amerika pada tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut berasal dari segmen sewa alat berat kepada pihak berelasi yaitu PT Merdeka Mining Service. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Pemerintah optimis Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi bangsa di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Menurut Prabowo, ketahanan pangan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk benar-benar mandiri di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan, pembangunan infrastruktur irigasi, serta penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Selain itu, riset dan inovasi juga terus diperkuat, termasuk melalui kontribusi lembaga pendidikan. Indonesia adalah masalah, kuncinya adalah antara lain ya, masalah pertanian. Dan saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah, begitu saya dilantik, keyakinan saya itulah saya wujudkan. Pemerintah optimis Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi bangsa di tengah tantangan global. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa, emiten pakan ternak PT Japfa Indonesia Tbk akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 29 April mendatang untuk persetujuan rencana buyback saham. Perseroan menyiapkan dana sebesar 528 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan buyback saham. Emiten pakan ternak PT Japfa Indonesia Tbk menyiapkan anggaran sebesar 528 miliar rupiah untuk biaya pembelian kembali atau buyback saham. Namun alokasi anggaran tersebut masih menunggu keputusan investor dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan digelar pada 29 April 2026 mendatang. Buyback saham emiten dengan kode Japfa ini didasari oleh sejumlah pertimbangan, antara lain untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui penguatan return on equity. Di mana selain untuk pertumbuhan dan perluasan usaha, buyback dapat dianggap sebagai salah satu cara di mana ROE dapat ditingkatkan. Pelaksanaan buyback akan memberi fleksibilitas lebih besar dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada investor. Dan sepanjang memiliki modal dan dana lebih, buyback akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemodal dengan cara menguntungkan, efektif, dan efisien.
Manajemen perseroan berkeyakinan pelaksanaan buyback tersebut tidak akan secara material mempengaruhi kondisi usaha atau kondisi keuangan perseroan. Lebih daripada itu, buyback tidak akan menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan ditambah cadangan wajib. Berbagai sumber IDX Channel. Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk mencatat kenaikan rugi bersih sebesar 343,57% menjadi 322,48 juta dolar Amerika di sepanjang tahun 2025. Kenaikan rugi bersih tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan di tahun lalu. Emiten penerbangan milik negara PT Garuda Indonesia Persero Tbk masih mencatatkan tekanan dalam kinerja di sepanjang tahun buku 2025. Hal itu tercermin dari rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang mencapai 322,48 juta dolar Amerika. Rugi bersih tersebut membengkak hingga 343,57% dibanding rugi bersih di tahun 2024 yang sebesar 72,7 juta dolar Amerika. Adapun pelebaran rugi bersih ini terutama akibat pendapatan usaha yang turun 5,85% menjadi 3,21 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Penurunan pendapatan terjadi terutama pada penerbangan berjadwal yang turun menjadi 2,51 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 2,74 miliar dolar Amerika. Penurunan itu seiring dengan tekanan jumlah penumpang dan yield. Meski demikian, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam rilis resminya pada 23 Maret lalu mengatakan, manajemen Garuda Indonesia optimistis dapat mempercepat langkah menuju fase turnaround atau berbalik dari rugi yang lebih solid, sekaligus memperkuat perannya sebagai national flag carrier yang kompetitif. Sebelumnya, perseroan juga telah menerima suntikan dana masuk pemerintah melalui Danantara sebesar 23,7 triliun rupiah pada akhir 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung perawatan armada, restrukturisasi keuangan, serta penguatan likuiditas. Berbagai sumber IDX Channel. PT Mayora Indah Tbk mencatatkan penurunan laba bersih di sepanjang tahun 2025 meski penjualan tumbuh positif. Peningkatan penjualan didorong kontribusi segmen makanan dan minuman serta pasar domestik yang masih dominan. PT Mayora Indah Tbk atau emiten berkode saham MYOR mencatatkan penjualan bersih sebesar 38,68 triliun rupiah pada 2025. Angka ini naik 7,23% dibandingkan 36,07 triliun rupiah pada 2024. Penjualan sebelum eliminasi, penjualan segmen makanan olahan dalam kemasan mencapai 24,14 triliun rupiah. Sementara segmen minuman olahan dalam kemasan mencapai 18,25 triliun rupiah. Dari sisi geografis, penjualan di pasar domestik tercatat 22,83 triliun rupiah. Sedangkan pasar ekspor menyumbang 15,87 triliun rupiah terhadap total penjualan. Meski penjualan meningkat, laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi 2,86 triliun rupiah. Angka ini menurun 4,5% dibandingkan 3 triliun rupiah pada 2024. Mayora mencatatkan laba kotor sebesar 8,49 triliun rupiah, serta laba sebelum pajak sebesar 3,61 triliun rupiah setelah memperhitungkan berbagai beban operasional. Di akhir 2025 hingga 31 Desember 2025, total aset perseroan tercatat 31,37 triliun rupiah, dengan total liabilitas 13,01 triliun rupiah dan ekuitas 18,36 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.